Sebab dalam visi itu ada value, ada nilai yang diperjuangkan, ada juga manfaat yang hendak diwujudkan dan ditinggalkan untuk semesta. Ada pula harapan besar agar di kehidupan yang abadi kita berada di tempat yang tinggi, dimuliakan oleh Sang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin meningkat, dan di saat yang bersamaan, harta tahta kata cinta yang Anda peroleh dijadikan sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Beberapa orang pernah mengadu kepada saya, Pak Jamil, saya sudah membuat visi atau mimpi hidup saya. Kehidupan terbaik yang ingin saya perjuangkan, ingin saya wujudkan. Itu sudah saya buat. Tetapi yang terjadi bukanlah semangat. Saya justru down dan mengalami demotivasi. Di mana salahnya Pak Jamil? Apakah Anda juga pernah merasa membuat resolusi, membuat visi misi yang didapatkan malah bukan semangat, tapi malah demotivasi? Oke, iya. Membuat visi itu memang bukan hanya sekedar menulis, ya, karena ikut seminar atau training. Bukan pula ikut-ikutan orang lain. Menyusun visi itu perlu kesadaran diri. Dan yang terpenting juga menggunakan kerangka yang benar. Dalam perjalanan menyusun dan merealisasikan visi atau mimpi hidup, saya mengalami beberapa kali perubahan. Saat kuliah dulu, saya pernah menyusun mimpi ingin punya mobil bagus, rumah mewah, dan tabungan miliaran rupiah. Impian itu bukan sekedar saya tulis, tetapi saya juga menempelkan gambar mobil mewah, ya, rumah mewah, dan tumbukan rupiah di dalam lembaran visi atau impian saya yang saya tulis itu. Jadi ada tulisannya, ada gambarnya, ya. Dan untuk menyemangati saya, hampir setiap pagi tulisan dan gambar itu saya baca dan saya lihat. Saya melihat tulisan dan gambar itu, imajinasi saya melayang jauh, semangat pun begitu menggelora. Dan saya bersemangat untuk mewujudkannya. Namun seiring bertambahnya usia, berbagai pertanyaan muncul di kepala. Lantas, bila saya sudah punya mobil dan rumah mewah serta tumpukan rupiah, so what gitu loh? Apakah martabat dan derajat manusia diukur dari itu semua? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan akhirnya visi saya pun saya ubah. Banyak perubahan, termasuk saat saya mulai terjun ke dunia trainer di awal tahun 2000-an. Ya, saya terjun mulai latihan ICPC menjadi trainer, saya membuat impian hidup saya membuat visi hidup saya yang baru, yaitu apa? Saya ingin menjadi trainer terbaik di Asia Tenggara. Sejak tahun itu, saya bersemangat memberikan training ke berbagai tempat, ke berbagai negara, bahkan 5 benua sudah saya jelajahi. Baik yang sifatnya pelatihan berbayar maupun yang cuma-cuma. Nah, pada Januari 2026, saya memutuskan full time di dunia training. Saya tinggalkan pekerjaan lama, saya fokus mewujudkan impian saya ingin menjadi trainer terbaik di Asia Tenggara. Bahkan untuk mengingatkan atas visi saya tersebut, tim saya membuat foto besar yang dibingkai dan bertuliskan kata-kata menuju trainer terbaik Asia Tenggara. Setiap pagi saya memandangi foto itu, lagi-lagi perasaan saya gelisah berkecamuk di dalam jiwa saya. Terus, kalau saya sudah mencapai trainer terbaik di Asia Tenggara, so what gitu loh. Betapa egoisnya saya. Menyusun mimpi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, setelah melakukan berbagai perenungan, seyogyanya mimpi itu harus punya nilai atau value yang diperjuangkan. Mimpi itu bukan hanya berbicara tentang aku, tetapi juga tentang kita. Apa artinya? Mimpi itu harus memberi manfaat untuk diri pribadi sekaligus untuk orang-orang di sekitar kita.
sekaligus untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Karena itulah saya lebih senang menggunakan kata visi dibandingkan dengan mimpi. Sebab dalam visi itu ada value, ada nilai yang diperjuangkan, ada juga manfaat yang hendak diwujudkan dan ditinggalkan untuk semesta. Ada pula harapan besar agar di kehidupan yang abadi kita berada di tempat yang tinggi, dimuliakan oleh Sang Maha Kuasa. Maka kini visi hidup saya adalah di kehidupan yang abadi nanti saya ingin memeluk Sang Nabi, kekasihnya Allah. Dan melihat Sang Maha Kekasih, itu impian saya. Saya ingin melihat wajah Allah. Ya. Maka kemudian saya memantaskan diri dengan cara apa? Berusaha keras menginspirasi sedikitnya 25 juta orang lebih dan 10.000 diantaranya menjadi kader-kader saya, baik itu leader, trainer maupun entrepreneur yang berkarakter sukses mulia. Kiranya Allah meridhoi dan mengarahkan saya ke jalan ini sebagai amal soleh saya yang saya persembahkan kepada Sang Maha Kekasih. Setiap kali membaca dan menghayati visi tersebut, hati saya bergetar. Rindu saya ingin segera berjumpa dengan Sang Nabi dan Sang Maha Kekasih. Dan untuk itu, saya terus berjuang memantaskan diri agar diri ini layak memeluk Nabi, melihat wajah Sang Maha Kekasih. Dan agar visi hidup Anda penuh energi sebagaimana yang saya miliki, saya juga penuh energi ya, dan juga memberikan dampak positif. Ajukanlah 3 pertanyaan saat Anda menuliskan visi Anda. Pertanyaan yang pertama, apakah keuntungan bagi saya jika visi itu tercapai? Jawablah pertanyaan itu dengan tenang. Resapilah dan masukkanlah jawaban itu ke dalam hati dan sanubari Anda. Temukan sedikitnya 5 keuntungan yang bisa Anda nikmati bila visi itu terwujud. Kira-kira apa? 5 keuntungan yang Anda peroleh jika visi Anda terwujud. Pertanyaan yang kedua. Siapa sajakah pemetik manfaat bila visi itu tercapai? Semakin banyak pemetik manfaatnya, tentu semakin baik. Pemetik manfaat itu bisa orang tua, anak, istri, perusahaan, sahabat, agama, dan orang-orang di sekitar Anda. Sudah bukan zamannya menyusun visi, tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Itu namanya egosentris. Setelah itu, sebutkan pula apa saja manfaat yang diperoleh para pemetik manfaat itu. Menyebut manfaat yang spesifik akan menjadikan Anda memiliki energi besar untuk mewujudkan visi Anda. Ketahuilah, hanya para penebar manfaat yang derajat hidupnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Penebar manfaat akan dikejar-kejar rezeki, akan dikejar-kejar banyak peluang. Itu pertanyaan yang kedua tadi ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah ketercapaian visi hidup ini akan membuat saya dicintai Sang Maha Kekasih? Sebab kerugian besar bila kita melakukan sesuatu hanya mendapat balasan di dunia, tanpa bisa membuat kita dicintai Sang Maha Kekasih. Dan cukuplah dikatakan sebagai orang yang paling bodoh bila apa yang Anda lakukan tidak diganjar oleh Sang Maha Kuasa dan juga tidak mendapat balasan kebaikan apapun di dunia ini. Agar tidak terjerumus dalam kesalahan, niatkan dan nyatakan bahwa visi Anda sekaligus menjadi ibadah spesial Anda dan selalu berharap rahmat dan keridhaan Sang Maha Kekasih. Coba renungkan kembali visi yang sudah Anda tulis. Pastikan ia memberi keuntungan bagi Anda. Manfaatnya bisa dirasakan banyak orang dan menyelamatkan kehidupan abadi Anda, menyelamatkan kehidupan akhirat Anda. Dan agar visi menjadi matang dan menyemangati hidup, ya, tulislah visi tersebut. Kemudian deklarasikanlah kepada orang-orang di sekitar Anda.
terutama orang-orang yang Anda cintai. Kepada orang tua Anda, pasangan hidup Anda, sahabat Anda, guru kehidupan Anda, mintalah pendapat dan evaluasi dari mereka. Ya, jadi kalau kemudian ada hal-hal yang kurang tepat, minta kita dievaluasi. Ya, apa yang sudah kita deklarasikan kepada mereka. Ya, mohonkan juga mereka untuk selalu mengingatkan apabila langkah yang Anda lakukan tidak mengarah kepada visi yang sudah Anda tuliskan dan deklarasikan. Istri, anak, dan orang-orang terdekat saya tahu persis apa visi saya. Karena berulang-ulang saya sampaikan kepada mereka. Apabila ingin mengingatkan dan mendorong saya berbuat baik, itu jadi lebih mudah bagi mereka. Ya, selalu diingatkan tentang visi yang hendak saya wujudkan. Nah, setelah ditulis, dideklarasikan, ya, untuk memperkuat visi Anda, maka pastikan visi itu terucap dalam munajat dan doa. Karena tidak ada daun yang jatuh tanpa izin yang Maha Kuasa. Tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izin Sang Maha Kekasih. Maka pastikan kita menghambakan diri. Mengakui sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, dan meminta Sang Penguasa semesta untuk membantu terwujudnya visi yang sudah kita buat. Ajukan dengan pernyataan yang beragam, bisa jadi dengan, "Ya Allah, inilah visi hidup saya. Jika ini menambah cintamu kepadaku dan mengangkat derajatku dan menyelamatkan hidupku di dunia dan akhirat, bantulah aku. Namun jika visi ini membuat aku jauh darimu, maka berilah petunjukmu kepada aku." Apabila Anda menjalankan proses sebagaimana saya jelaskan di atas, insya Allah visi hidup Anda semakin hidup dan menyemangati hidup Anda. Sehingga tidak lagi muncul pertanyaan, mengapa saya sudah membuat visi hidup, tetapi malah mengalami demotivasi. Itu terjadi, demotivasi terjadi karena ketika Anda menyusun visi hidup, tidak menjalankan proses sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menghidupkan visi hidup Anda. Siap? Sukses mulia untuk Anda semua, termasuk tentu untuk saya juga.